Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasbi Sudarsono dari kelas 3 TIF dengan NIM 2255301115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2 yang mana kita belajar tentang Kotlin dan sedikit pengimplementasian aplikasi. Di sini terdapat beberapa file Kotlin yang mana di file Kotlin pertama yaitu kita belajar tentang variabel. Di sini terdapat print yang gunanya untuk ngeprint dari dalam kurung di sini. Kemudian di sini ada variabel angka sama dengan 15 yang mana dia akan ngeprint hasil dari 15 ditambah 10. Yang mana itu angka ditambah 10. Kemudian di sini ada file. File ini hampir sama dengan var. Cuman bedanya var ini kalau diubah dia bisa diubah. Beda dengan file. File apabila dia diubah maka dia akan terjadi error. Kemudian di sini terdapat beberapa tipe data yaitu yang pertama yaitu tipe data integer, kedua yaitu tipe data double, ketiga yaitu float, keempat yaitu long, kelima yaitu short, dan yang keenam yaitu bit. Kenapa short dan bit itu menggunakan titik 2 seperti ini? Karena jika tidak menggunakan titik 2 maka dia akan seperti long, karena dia akan dibaca integer. Kemudian di sini selanjutnya ada print nilai integer ditambah nilai int, kemudian sama nilai double, print nilai float, kemudian print nilai long, dan selanjutnya print nilai short dan print nilai bit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke belajar Kotlin 2 yang mana di sini belajar tentang array. Di sini kita masukkan dulu isi dari array tersebut, yang mana di sini ada silahkan apa dan saja. Kemudian kita print data coba array index 0 dengan cara coba seperti ini, coba array. Yang mana di sini menandakan berada di indeks yang keberapa. Sini dia berada di indeks 0 yaitu silakan, dan 3 yaitu saja. Yaitu di sini ada content date to string, yang mana artinya di situ dia akan ngeprint seluruh array. Kemudian di sini panjang array dengan size. Dia akan menghitung beberapa banyak array atau data yang di dalam array tersebut. Kemudian di sini ada get 2. Di dalam get 2 ini sama seperti dia berada di dalam indeks kedua. Kemudian yaitu ada file coba array 2 dengan tipe data integer. Yang mana di sini di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sama seperti tadi print data coba array index, yang mana di sini ngeprint coba array kedua. Kemudian di sini ada juga content date to string sama seperti tadi untuk ngeprint seluruh array. Kemudian di sini juga ada array size, ukuran dari array. Di sini kemudian di terakhir ini dia ada pemanggilan si coba array 2, yang mana set pada indeks keempat yaitu datanya itu 10. Yang mana tadi itu keempat itu adalah 5. Jadi pada dia saat dipanggil maka akan datanya berubah menjadi 10. Baiklah, selanjutnya kita akan
masuk ke file ketiga, yaitu belajar Kotlin 3, yang mana di sini ada list. List ini hampir sama seperti array, namun bedanya list itu memiliki nilai yang tidak terdefinisi. Sementara array itu jika kita masuk nilainya 5, maka nilainya tetap masuk nilai 5. Beda dengan list, dia tidak terdefinisi. Di sini ada variabel kata mutable bersifat string, isinya itu hi, halo, aloha, kemudian menggunakan kata mutable. Serta selanjutnya di print, maka hasilnya hi, halo, aloha. Karena di sini kemudian di sini ditambahkan lagi, karena di situ list itu bersifat tidak terdefinisi, jadi maka dia bisa ditambahnya di ujung, maka h-nya itu di belakang. Di sini juga ada kata add, berarti tambahan tadi itu di belakang. Kemudian di sini ada remove. Di sini kata mutable yang di remove yaitu index 0, yang mana berarti di situ yang di remove high. Kemudian di sini print list mutable setelah yang ditambah dan setelah yang dihapus. Kemudian di sini ada variabel kata mutable bersifat string, kata mutable. Ngeprint kata immutable. Selanjutnya ngeprint kata pertama dari mutable, kemudian kata mutable underscore phrase atau kata awal. Kemudian di sini ada variabel coba set bersifat string, yang mana di dalamnya ada belajar, program, dan mobile. Ngeprint set coba set, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada coba map yang bersifat integer dan string, yang mana isinya Sumaya 1 tu, Sumaya 2 tu, Resti 3 tu, Ramadhani. Kemudian print map yang mana hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita lanjut kepada file belajar Kotlin 5, yang mana di sini kita belajar tentang if else. Sebelumnya kita run terlebih dahulu, yang mana di sini ada variabel angka sama dengan 50, di mana jika angka modulus 2 habis dibagi sama dengan 0, maka dia akan ngeprint sama rata. Serta ngeprint ini di luar if loh. Kemudian di sini ada variabel sama dengan 3, variabel 1 sama dengan 3, kemudian variabel 2 sama dengan 5.5, yang mana jika nilai 1 lebih kecil daripada nilai 2, maka dia akan ngeprint nilai 3 lebih kecil daripada nilai 5.5. Jika tidak, maka dia akan ngeprint coba cek lagi. Kemudian di sini ada variabel pernyataan merah. Jika pernyataan sama dengan senang, maka dia akan ngeprint saya juga ikut senang. Jika if, maka pernyataan sama dengan sedih, maka dia akan ngeprint jangan sedih lagi ya. Jika tidak, dia akan ngeprint saya minta maaf. Kemudian ngeprint ini contoh saja. Kemudian di sini ada variabel nilai sama dengan 10. If nilai lebih kecil dari 0, maka dia akan ngeprint bilangan negatif. Kemudian jika tidak, maka dia akan menilai modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan ngeprint bilangan genap. Kemudian jika tidak, maka dia akan ngeprint bilangan ganjil. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke file ke-7 belajar Kotlin, yang mana kita run terlebih dahulu. Nah, di sini itu nilai for, nilai in sama dengan, maksudnya nilai ini
15 lebih kecil daripada 25, maka dia ngeprint nilai. Di sini ada variabel kampusku bersifat string yang isinya kampus Politeknik Caltech Riau. For jika kampus string in kampusku ngeprint kampus, maka dia akan in kampusku index ngeprint isi array and kampusku. Kemudian di sini ada variabel coba array yang bersifat in, yang mana isinya 2, 4, 6, 8, 11. Kemudian index titik 2 nilai integer titik 2 integer in coba array with index. Dia akan ngeprint isi pada index adalah nilai. Jika nilai modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan ngeprint bilangan genap. Jika tidak, maka dia akan ngeprint bilangan ganjil. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengimplementasian aplikasi, yang mana di sini sudah ada tampilan atau drag and drop pada aplikasi yang kita bikin. Di sini kita akan bikin seperti kalkulator, yang mana di sini terdapat edit text, button, dan text view. Yang mana jika kita ingin mendapatkan button, kita bisa pergi ke common, kemudian di sini ada button, maka tinggal kita tarik dan kita taruh di sesuai yang kita inginkan. Sama seperti yang lainnya, di sini jika kita ingin mendapatkan edit text, maka dia akan berada pada bagian, tunggu bentar, pada di sini number. Kemudian jika kita ingin mendapatkan text view, maka berada di common, kemudian text view. Nah, selanjutnya, kenapa di bagian ini terdapat tanda panah? Karena dia jika tidak kita arahkan ke parent atau ke sini, maka dia akan posisinya tidak beraturan. Maka jika ingin membuat posisi yang beraturan, maka tarik tanda panah sesuai yang kita inginkan. Dan pada setiap bagian button atau text view ini, tarik ke arah sudut sisi kanan atau sisi kiri agar bisa posisinya sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita sudah memasuki button, text view, serta edit text, maka akan sudah ada otomatis codingannya pada activity main. Nah, di sini setiap button terdapat ID-nya masing-masing. Seperti ini contohnya. ID text view, edit text. Nah, kemudian di sini kita bikin variabel sesuai dengan nama yang kita inginkan. Di sini ada variabel input edit text view by ID. Kemudian di sini ada button hitung 1. Kemudian di sini ada variabel result. Nah, pada logika ini logika untuk membuat dia akan seperti kalkulator, di mana button 1 set on click list, yang mana var x sama dengan input 1 text to string. Jika x is not empty, yang mana di sini maksudnya dia akan berada kosong, maka var v sama dengan x to in kali x to in rule 1 underscore tag v to string.
Jika tidak, maka release 1 take ops. Nah, di sini sama karena kita diminta untuk membuat 2 kalkulator seperti ini contohnya tadi. Nah, jika sudah, sebelum itu ubah setiap ID itu menjadi input 1, pada button menjadi button hitung 1, dan release menjadi result menjadi result 1. Jika edit pada ID ini berubah, maka jangan lupa merubahkan pada ini di button up layer constraint stop to button. Nah, di sini bagian sini rubah sesuai yang kalian rubah di pada edit text. Sudah semuanya, maka kita dapat ngerannya. Sebelumnya, jika kita ingin ngeran, pastikan posisi pada bagian ini pada posisi F. Jika sudah, maka silahkan kita run. Tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa masuk angkanya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.